Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimah. Wa qala aidan, amalun qalilun fil ilmi wa khairu min amalin katsirin fil jahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, terkhusus ketua panitia Ramadan beserta jajaran perangkatnya, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang hadir pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, yang sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, keberkahan, rahmat di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita memperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat sidang subuh jamaah rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat Allah akhirnya sampai juga kita di bulan Ramadan ini. Betul Pak? Dari mulai bulan Rajab kita sudah mendoakannya, bergaung meminta kepada Allah, menggaungkan doa Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Pertemukanlah kami ya Allah di bulan suci Ramadan agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita bertemu juga di satu Ramadan hari ini. Subuh yang berbahagia. Jamaah subuh Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita tidak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat di antara kalian, yaitu orang yang beriman dan orang yang berilmu, beberapa derajat. Artinya orang beriman dan orang berilmu itu akan diangkat derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak beriman, orang yang sama sekali tidak beriman,
Dan orang yang tidak berilmu dibandingkan orang yang lebih tidak mengetahui ilmu. Ini janji Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat. Allah angkat derajatnya menjadi lebih tinggi. Di mana Allah angkat derajatnya? Di dunia Allah angkat. Adakah sama orang berilmu tidak berilmu? Sama, Pak? Tidak sama. Orang berilmu itu seperti cahaya. Sementara orang yang jahil itu seperti gelap gulita. Gak akan sama. Orang berilmu dimanapun dia berjalan, dia akan ada petunjuk. Kenapa? Dia punya ilmu. Orang yang tidak berilmu, dia bisa nyasar. Kenapa? Gelap gulita. Baru di dunia. Jadi maka pentingnya kita duduk belajar ilmu, sehingga kita memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga hidup kita terarah. Dari mana kita dapat ilmu? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Jadi kalau mau kita ikut para nabi sebagaimana terdahulu, maka ikutilah ulama. Karena ulama itu diwarisi oleh Allah. Sebagaimana ulama itu seperti para nabi dahulu. Ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Kata Rasulullah, ulama itu seperti para nabinya Bani Israel. Jadi kalau kita memperoleh ilmu, kita harus dekat dengan ulama. Sayangi ulama. Cinta dengan ulama. Karena siapa lagi yang mau kita cintai? Nabi enggak ada. Rasul tak ada. Siapa lagi? Maka salah satunya yang perlu kita cintai adalah ulama. Karena ulama Allah berikan amanah dan Allah berikan derajat dan Allah titipkan nabi dan para rasul. Derajat dan pangkat nabi dan para rasul dititipkan kepada ulama. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadis, yang hadis ini sering saya sampaikan, julusu sa'atin 'indal ulama khairu min ibadati sanah. Sehingga kata Rasulullah, duduk bersama ulama mendengarkan kajian ilmu khairu min ibadati sanah. Lebih baik daripada Bapak Ibu ibadah setahun. Duduk bersama ulama, dengarkan ceramah, dengarkan kajian ilmu, itu Bapak Ibu lebih baik daripada duduk ibadah setahun. Lebih baik daripada Bapak Ibu ibadah setahun. Solat, puasa, zakat, haji, sedekah. Setahun Bapak Ibu, tambah tahajud, tambah duha, tambah witir, tambah tarawih. Tambah ibadah yang lainnya, tambah suruk, isra. Setahun Pak Bu, capek kita. Betul tidak? Kalau dihitung ibadah itu setahun dijadikan satu, wah capeknya luar biasa. Dan itu nilainya sangat banyak dan sangat membutuhkan waktu. Tetapi ketika kita duduk bersama ulama, itu lebih baik daripada ibadah setahun. Makanya saya sangat senang sekali dengar ceramah. Dan saya duduk kalau ceramah itu saya berusaha bertanya. Tujuannya bukan nggak tahu, tapi ingin memberikan ilmu pengetahuan kepada yang lain dari jawaban itu. Jadi ulama sama ulama duduk saling mendengarkan. Kenapa? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Betul tidak? Ulama dan kita semua saling menasihati. Bukan siapa yang pintar, bukan. Tapi kita saling menasihati supaya menetapi kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran, sabar, dan kemudian kita mengarah kepada kebenaran. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita menuntut ilmu dan duduk, sehingga orang yang berilmu itu kalau ibadahnya benar. Kalau dia melakukan aktivitasnya itu ada petunjuk, ada ilmu.
Salat, puasa, zakat ada ilmu. Kenapa? Karena dia tahu. Tetapi orang yang tak berilmu, salat dia tunggak-tunggik duduk ya kan, pakai baju pendek. Bak kata Ustaz Yahya Waloni, sujud dia nampak pantat belakangnya hitam. Saya masih ingat pula ngomong Ustaz Yahya Waloni itu. Dia pakai baju pendek. Apa-apa anak-anak muda ni saking kan asik dan surnya, dia khusyuk salatnya, khusyuk, tawadu, rendah hati. Tapi ketika sujud nampak baju celana dalamnya nampak hitam pulolai katanya. Astagfirullah. Kau ibadah diterima atau tidak? Secara syariat dan fikih tidak diterima, tidak sah salatnya. Maka penting Bapak Ibu menuntut ilmu itu. Jadi kalau sholat itu tutup aurat semuanya. Baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, tutup aurat. Jangan kelihatan rambut kalau bagi perempuan. Jangan kelihatan juga kaki. Gantung pula mukenanya nampak telapak kaki ibu-ibu. Aurat tidak itu? Aurat. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita belajar ilmu sehingga kita ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak sia-sia mengamalkan suatu amalan. Makanya Rasulullah katakan, amalun qalilun fil ilmi wa khairum min amalin katsirin fi jahli. Amal sedikit dengan ilmu itu lebih baik daripada amal banyak tanpa ilmu. Capek kita beramal Pak, banyak amal kita, tapi karena tak ada ilmu, tak tahu rukun syaratnya, tak tahu sah batalnya, sehingga kita terus beramal, akhirnya kita sia-sialah ibadah kita. Rugi tidak? Rugi. Maka oleh karena itu pentingnya kita duduk, mungkin nanti bisa bergantian. Saya dengan Pak Ketua kalau tahun lalu, Pak Ketua, hidupkan masjid ini. Kita nggak ngarepin apa-apa kok. Yang penting kita makmurkan masjid. Setahun sekali Ramadan ini harus hidup masjid kita. Betul tidak Pak? Siapa lagi kalau nggak kita yang ngisi masjid bagus gini, masjid semegah ini, nggak ada orangnya. Kira-kira gimana? Setuju kita hidupkan masjid ini? Setuju. Dan kita mendapatkan fadilah dan amal, keutamaan yang sangat besar. Luar biasa amal duduk bersama ini. Maka orang yang tahu, andai kata tahu pengajian itu ilmuna, pahalanya, keutamaannya, sehingga apapun aktivitas kita di rumah kita tinggalkan, kata Rasulullah. Kita akan tinggalkan yang lain itu, sehingga kita akan duduk di majelis itu. Begitulah andaikan kita mengetahui pahala besarnya majelis taklim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus nanti kita jalankan bakul. Tujuannya masih banyak keperluan masjid. Perlu membebaskan tanah, perlu menyelesaikan pagar, perlu menyelesaikan yang lain. Betul tidak? Kita sama-sama bergotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seapapun beratnya, kalau kita sama-sama akan ringan. Silakan Riki dijalankan bakulnya untuk tahap awal ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kemaslahatan umat, kita tidak melihat mengharapkan upah. Kalau saya pribadi tidak mengharapkan upah. Dari mulai saya datang ke sini saya enggak pernah minta gaji, enggak pernah saya. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih enggak apa-apa. Kenapa? Kalau dibayar di dunia ini kecil. Belum ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Tidak ada apa-apanya. Tapi kita harapkan dari Allah. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Besar. Rahmat Allah banyak, harta Allah banyak, kuasa Allah. Apa yang tidak cukup? Ngajar di Al-Kifayah dosen, alhamdulillah. Ngajar juga di UIN walaupun dosen LB, alhamdulillah. Ditambah aktivitas dakwah MDI yang lainnya, alhamdulillah. Insya Allah rezeki itu ada. Saya hanya minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Kaya. Bukan saya mengharapkan apa-apa.
dari ceramah saya, dari solat saya, dari ibadah saya tak pernah meminta upah dari manusia. Tapi saya minta kepada Engkau ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Memberi. Pahala Engkau lebih mulia dan lebih besar dibandingkan dengan dunia yang sekecil-kecilnya ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita duduk. Mari bersama-sama kita ta'lim. Dan ini menjadi tugas dan kewajiban bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu memperoleh tugas. Apa tugasnya? Bapak Ibu wajib menuntut ilmu. Apa hukum wajib? Wajib apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini dalam kaidah hukum. Jadi kalau Bapak Ibu tak mau menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib. Wajib kata Rasulullah bagi kaum muslimin dan muslimah. Jadi kalau sudah wajib, Bapak Ibu tak mau menuntut ilmu, ceramah malam Ramadan tak mau juga duduk, ceramah subuh tak mau juga duduk, ceramah zuhur enggak mau juga duduk, pengajian mingguan setiap Jumat malam 1 enggak mau juga duduk. Astaghfirullahalazim. Kak menuntut ilmu, enggak mau belajar, enggak mau mendengarkan. Dosa Bapak Ibu apabila Bapak Ibu tidak mau menuntut ilmu. Nanti pada hari akhirat Allah akan tanya, untuk apa umur engkau? Nanti pada akhirat Allah akan tanya, engkau habiskan untuk apa umur engkau? Sudah engkau amalkan ilmu engkau atau belum? Dapat dari mana harta engkau belanjakan kemana? Belum bisa jawab kita. Alamat kita tidak akan bisa berjalan selangkah pun, dan kita akan merasakan kesulitan dari penghisaban dan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita duduk, kita belajar, kita menjalankan tugas dan kewajiban kita, yaitu belajar menuntut ilmu. Oh, Ustaz, saya udah tua, saya udah berubat, rambut saya udah putih, mata saya udah kabur, kulit saya sudah kendur, jalan sudah melengkur, tak lama lagi masuk kubur. Saya gimana menuntut ilmu? Saya udah tua. Ini kan orang-orang biasanya kan menjadi alasan. Menuntut ilmu itu thalabul ilmi, utlubul ilma, Imam Mahdi ilallah. Di menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi Bapak Ibu nggak ada alasan. Nanti kalau ditanya di hari akhirat, Bapak Ibu tidak ada alasan. Oh, saya nggak bisa lagi, jalan saya merangkak. Tuh Bapak tuh jalan pakai tongkat. Setiap sholat 5 waktu datang ke masjid dengan capek-capeknya membawa tongkat. Setiap taklim duduk di majelis taklim. Nggak ada alasan. Jadi kita semua mesti harus menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu. Jadi itulah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu itu dilihat oleh Allah. Allah ini dalam satu hadis Allah membanggakan kepada para malaikatnya. Kira-kira begini, wahai para malaikat, kalian lihat nih, kalian lihat di bumi ini banyak kan hamba-hambaku di majelis taklim. Malaikat lalu mengembangkan sayapnya kiri dan kanan, rahmat dimohonkan oleh malaikat, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang majelis taklim, ampuni segala dosa-dosanya. Allah banggakan dari para malaikat. Malaikat mendoakan. Siapa itu? Kita yang duduk di majelis taklim. Kita yang duduk di majelis ilmu. Dulu engkau malaikat, ketika saya ingin menciptakan Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika aku berkata kepada kalian, aku ingin menciptakan yaitu khalifah di muka bumi. Apa kata kalian? Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa kata Allah? Dulu engkau melarang, dulu engkau protes.
Aku ingin menciptakan manusia khalifah. Sekarang kau lihat, aku banggakan hamba-hambaku di hadapan para malaikat. Aku lebih tahu daripada engkau. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Kata Allah kepada para malaikat. Jadi protes malaikat dulu sekarang dibuktikan oleh Allah ketika Adam diciptakan dan sampai sekarang. Ternyata manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Kalau dia hatinya bersih, kalau dia derajatnya imannya tinggi, sehingga ketinggian itu mengalahkan malaikat. Hebat kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia rupa dengan bentuk dengan sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baiknya manusia dan sebaik-baiknya makhluk dan mengalahkan malaikat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jangan bosan-bosan kita untuk taklim. Jangan bosan-bosan kita untuk duduk. Jangan bosan-bosan kita untuk solat ke masjid, dan jangan bosan-bosan kita di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh. Setahun sekali Bapak Ibu. Allah minta setahun sekali puasa. Allah minta kita untuk senantiasa menahan, untuk sekali-kali kita itu untuk lebih beda dengan bulan yang lain, untuk bersama-sama kita di masjid ini untuk menimba ilmu dan beribadah, dan itu amalnya sangat besar, dan kita kelak akan kembali kepada Allah dan membawa amal soleh. Amal soleh ini yang akan kita bawa Bapak Ibu. Duduk majlis taklim, solat 5 waktu, sedekah, infak, zakat, haji, menolong orang dan lain sebagainya. Ini amal soleh nih. Kalau yang lain tidak ada. Itulah amal soleh itu yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian subuh ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.